Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia demi memenuhi ujian akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayetno, MM. Dengan saya sendiri, Diki Adiwinata, Prodi Manajemen Reguler Plus dengan NIM 28921 50261. Kali ini kita akan membahas tentang kompetensi sumber daya manusia. Pengertian sumber daya manusia menurut Sulistyowati 2021, SDM merupakan manusia yang dipekerjakan di sebuah instansi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, menurut Wibowo 2017, menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka tercapainya tujuan organisasi. Berdasarkan referensi dari penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai pelopor, pemikir, serta perencana untuk mencapai tujuan organisasi. Pengertian kompetensi sumber daya manusia. Menurut Yendrawati 2013 menyatakan bahwa pengertian kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi atau kelembagaan atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Pengertian kompetensi menurut Wibowo 2013 adalah tingkat keterampilan, pengetahuan, dan tingkah laku yang dimiliki oleh individu untuk melakukan tugasnya dalam organisasi. Sedangkan menurut Sudiarti tahun 2020 mengungkapkan jika kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki seseorang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi secara umum, kompetensi sumber daya manusia adalah tingkat kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang guna melakukan suatu kegiatan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Semakin tinggi kemampuan dan pengetahuannya, maka semakin tinggi juga kualitas kompetensi sumber daya manusianya. Macam-macam kompetensi sumber daya manusia. Michael Zoel, sebagaimana dikutip oleh Wibowo 2013, memberikan 5 macam kompetensi yang terdiri dari yang pertama, task achievement merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan kinerja baik. Kompetensi yang berkaitan dengan task achievement ditunjukkan oleh orientasi pada hasil, mengelola kinerja, mempengaruhi inisiatif, efisiensi produksi, fleksibilitas, inovasi, peduli pada kualitas, perbaikan berkelanjutan, dan keahlian teknis. Yang kedua ada relationship, merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan komunikasi dan bekerja baik dengan orang lain dan memuaskan kebutuhannya. Kompetensi yang berhubungan dengan relationship meliputi kerjasama, orientasi pada pelayanan, kepedulian antar pribadi, kecerdasan organisasional, membangun hubungan, penyelesaian konflik, perhatian pada komunikasi, dan sensitivitas lintas budaya. Hal yang ketiga ada personal attribute,
merupakan kompetensi intrinsik individu dan menghubungkan bagaimana orang berpikir, merasa, belajar, dan berkembang. Personal atribut merupakan kompetensi yang meliputi integritas dan kejujuran, pengembangan diri, ketegasan, kualitas keputusan, manajemen stres, berpikir analitis, dan berpikir konseptual. Yang keempat ada manajerial, merupakan kompetensi yang secara spesifik berkaitan dengan pengelolaan, pengawasan, dan mengembangkan orang. Kompetensi manajerial berupa memotivasi, memberdayakan, dan mengembangkan orang lain. Lalu yang kelima ada leadership, merupakan kompetensi yang berhubungan dengan memimpin organisasi dan orang untuk mencapai maksud, visi, dan tujuan organisasi. Kompetensi berkenaan dengan leadership meliputi kepemimpinan visioner, berpikir strategis, orientasi kewirausahaan, manajemen perubahan, membangun komitmen organisasional, membangun fokus dan maksud, dasar-dasar, dan nilai-nilai. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia. Michael Zuel, sebagaimana yang dikutip oleh Wibowo 2013, mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecakapan kompetensi seseorang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, keyakinan dan nilai-nilai. Keyakinan orang tentang dirinya maupun terhadap orang lain akan sangat mempengaruhi perilaku. Apabila mereka tidak kreatif dan inovatif, mereka tidak akan berusaha berpikir tentang cara baru atau berbeda dalam melakukan sesuatu. Setiap orang harus berpikir positif, baik terhadap dirinya maupun orang lain, dan menunjukkan ciri orang yang berpikir ke depan. Yang kedua, keterampilan. Keterampilan merupakan peran penting di kebanyakan kompetensi. Berbicara di depan umum merupakan keterampilan yang dapat dipelajari, dipraktikkan, dan diperbaiki. Keterampilan menulis juga dapat diperbaiki dengan instruksi, praktik, dan umpan balik. Dengan memperbaiki keterampilan berbicara di depan umum dan menulis, individu akan meningkat kecakapannya dalam kompetensi tentang perhatian terhadap komunikasi. Pengembangan keterampilan yang secara spesifik berkaitan dengan kompetensi dapat berdampak baik pada budaya organisasi dan kompetensi individual. Yang ketiga, pengalaman. Keahlian dari banyak kompetensi memerlukan pengalaman mengorganisasikan orang, komunikasi di hadapan kelompok, menyelesaikan masalah, dan sebagainya. Orang yang tidak pernah berhubungan dengan organisasi besar dan kompleks tidak mungkin mengembangkan kecerdasan organisasi untuk memahami dinamika kekuasaan dan pengaruh dalam lingkungan. Yang keempat, ada karakteristik kepribadian. Dalam kepribadian termasuk banyak faktor yang diantaranya sulit untuk berubah. Akan tetapi, kepribadian bukannya sesuatu yang tidak dapat berubah. Kenyataannya, kepribadian seseorang dapat berubah sepanjang waktu. Orang merespon dan berinteraksi dengan kekuatan dan lingkungan sekitarnya. Kepribadian dapat mempengaruhi keahlian seorang karyawan dalam sejumlah kompetensi, termasuk dalam penyelesaian konflik, menunjukkan kepedulian interpersonal, kemampuan bekerja dalam tim, memberikan pengaruh dalam membangun hubungan dalam tim. Yang kelima ada motivasi. Motivasi merupakan faktor dalam kompetensi yang dapat berubah. Dengan memberikan dorongan, apresiasi terhadap pekerjaan bawahan, memberikan pengakuan dan perhatian individual dari atasan dapat berpengaruh positif terhadap motivasi bawahan. Yang keenam ada isu emosional. Hambatan emosional dapat membatasi penguasaan kompetensi, takut membuat kesalahan, menjadi malu, merasa tidak disukai, atau tidak menjadi bagian.
Semuanya cenderung membatasi motivasi dan inisiatif. Yang ketujuh, ada kemampuan intelektual. Kompetensi bergantung pada pemikiran kognitif seperti pemikiran konseptual dan pemikiran analitis. Faktor pengalaman dapat meningkatkan kecakapan dalam kompetensi. Selanjutnya ada indikator kompetensi sumber daya manusia. Menurut Wiguna tahun 2017, indikator kompetensi sumber daya manusia meliputi yang pertama, pengembangan diri. Kemampuan untuk melakukan perubahan dalam segala bidang, terutama perilaku dan kemampuan mengembangkan diri. Yang kedua, profesional. Kemampuan dalam memahami setiap pekerjaan yang diberikan dan siap melakukan pengembangan kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga, penguasaan teknologi. Kemampuan dalam menguasai teknologi dalam proses pekerjaan. Yang keempat, jenjang pendidikan. Kemampuan untuk memiliki pengetahuan atau latar belakang pendidikan yang sesuai dalam melaksanakan bidang pekerjaan. Yang kelima, keahlian. Kemampuan untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya secara detail dan juga memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah secara efektif dan efisien. Selanjutnya masuk ke pelatihan. Pengertian pelatihan. Pelatihan merupakan suatu proses mengajarkan pengetahuan dan juga keahlian tertentu, serta sikap agar pegawai semakin terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawab dengan baik sesuai dengan standar Mangkuk Prawira tahun 2011. Dan menurut Widodo tahun 2015, pelatihan merupakan serangkaian proses seseorang dalam meningkatkan kompetensi, keahlian dan pengetahuan secara sistematis dan terorganisir sehingga mampu memiliki kinerja yang profesional di bidangnya. Pelatihan merupakan proses pembelajaran yang memungkinkan seseorang pegawai melaksanakan pekerjaan yang ditugaskannya sesuai dengan standar. Sedangkan menurut Rifai dan Sagala tahun 2011 menyatakan bahwa pelatihan merupakan wadah lingkungan bagi karyawan, di mana mereka memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan perilaku spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan. Jadi, dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelatihan merupakan suatu usaha atau proses yang dapat membantu peserta pelatihan guna meningkatkan atau memperoleh keterampilan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan melalui pengembangan proses pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan peserta pelatihan. Semakin baik pelatihannya, maka semakin baik pula peningkatan. Tujuan dari pelatihan menurut Sregar tahun 2020, tujuan latihan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi atau perusahaan baik swasta maupun pemerintah adalah yang pertama meningkatkan pengetahuan atau knowledge, kemampuan ability, dan keterampilan skill pegawai dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Yang kedua, menanamkan pengetahuan yang sama mengenai suatu tugas dalam kaitannya dengan yang lain untuk mewujudkan tujuan organisasi perusahaan. Yang ketiga, mengusahakan kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan situasi dan kondisi teknologi yang terjadi akibat berhasilnya pembangunan. Yang keempat, menumbuhkan minat dan perhatian pegawai terhadap bidang tugas masing-masing. Yang kelima, memupuk keberanian berpikir kreatif dan berpartisipasi dalam diskusi. Yang keenam, memupuk hubungan kerja sama antar pegawai secara efisien serta menanamkan jiwa kesatuan. Yang ketujuh, mengubah sikap dan tingkah laku mental pegawai ke arah kerja yang jujur dan efektif. Yang kedelapan, menumbuhkan rasa turut memiliki dan tanggung jawab pegawai. Yang kesembilan, mengurangi frekuensi pengawasan. Lanjut ke pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah desa.
Terdapat beberapa pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait dengan penggunaan sistem keuangan desa menurut Siregar tahun 2020, yaitu pertama, tahapan penyusunan rencana kerja pemerintah desa atau RKPDes, yang terdiri dari musyawarah desa penyusunan perencanaan pembangunan desa, pembentukan tim penyusunan RKPDes, penyusunan rancangan RKPDes, musyawarah perencanaan pembangunan desa, penyusunan rancangan Perdes tentang RKPDes, pembahasan dan penyepakatan Ranperdes tentang RKPDes, serta terakhir penetapan peraturan desa tentang RKPDes. Yang kedua, tahapan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes dilakukan dengan tahapan berikut, yaitu penyusunan yang rancangan APBDes, penyampaian rancangan Perdes tentang APBDes, pembahasan dan penyepakatan Ranperdes tentang APBDes, dan terakhir penetapan peraturan desa tentang APBDes. Indikator pelatihan menurut Wiguna tahun 2017. Indikator pelatihan meliputi yang pertama, program pelatihan mengajarkan pemakaian sistem yang benar pemerintah pusat dan pemerintah desa telah mengadakan sebuah pelatihan dan pendidikan mengenai penggunaan Siskeudes dengan baik dan benar. Program pelatihan mengajarkan sistem komunikasi. Program pelatihan dan pendidikan mengenai Siskeudes dapat memberikan pemahaman mengenai bahasa, prosedur, dan data sistem secara efektif. Yang ketiga, keuntungan dari program pelatihan memberikan dampak positif terhadap pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel. Yang keempat, program pelatihan dalam pencapaian keberhasilan kinerja pelatihan dan pendidikan Siskeldes dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga dapat berkontribusi dalam keberhasilan pekerjaan aparatur desa. Yang kelima, program pendidikan sesuai jabatan dan bagian program dan pelatihan Siskeldes harus sesuai dengan jabatan dan bagian dari setiap sumber daya manusia untuk membentuk sistem organisasi yang terstruktur. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.